Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fajri Febrianda, NIT 23.1.09.006, Program Studi Perikanan Tangkap. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai olah gerak kapal. Olah gerak kapal adalah mata kuliah dari dosen M. Habib EY, STRPI, MSI. Baik, pertama-tama yaitu pengenalan olah gerak kapal. Olah gerak kapal merupakan proses yang kompleks dan penting dalam dunia maritim. Ini melibatkan berbagai aspek dari navigasi hingga penanganan muatan, yang semuanya memerlukan keahlian dan pengetahuan yang luas. Selanjutnya yaitu definisi olah gerak kapal. Olah gerak kapal mengacu pada serangkaian manuver yang dilakukan untuk mengendalikan posisi dan arah kapal baik saat di laut maupun di perairan terbatas. Yang pertama yaitu manuver, meliputi operasi seperti berlabuh, sandar, berlayar, dan bermanuver di perairan sempit. Yang kedua, keahlian, memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus dari nahkoda dan kru kapal. Yang ketiga yaitu komunikasi, termasuk komunikasi yang efektif dengan petugas pelabuhan, pilot, dan kapal lain. Yang keempat, pertimbangan, melibatkan pertimbangan terhadap arus, angin, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Selanjutnya yaitu tujuan olah gerak kapal. Tujuan utama olah gerak kapal adalah untuk memastikan keselamatan dan efisiensi dalam operasi kapal. Yang pertama ada keamanan, memastikan keselamatan kapal, awak kapal, dan muatan, mencegah tabrakan dan kecelakaan. Efisiensi, meningkatkan efisiensi dalam proses bongkar muat, meminimalkan waktu dan biaya operasional. Selanjutnya kestabilan, memastikan stabilitas kapal selama berlabuh atau sandar, mencegah kapal miring atau berbalik. Kemudian yaitu jenis-jenis olah gerak kapal. Ada beberapa jenis olah gerak kapal yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan operasi. Olah gerak berlabuh, melibatkan prosedur meletakkan jangkar untuk menjaga posisi kapal. Olah gerak sandar, proses memarkirkan kapal di dermaga atau pelabuhan. Olah gerak berlayar, operasi mengendalikan arah dan kecepatan kapal di laut. Olah gerak manuver, melakukan manuver rumit di perairan sempit atau terbatas. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi olah gerak kapal. Faktor-faktor berikut ini berpengaruh besar terhadap olah gerak kapal, menentukan tingkat kesulitan dan keamanan. Yang pertama yaitu kondisi cuaca. Kondisi cuaca meliputi angin, arus, dan gelombang dapat mempengaruhi manuver kapal. Yang kedua, kondisi perairan. Kondisi perairan, kedalaman air, arus, dan keberadaan rintangan berpengaruh pada olah gerak kapal. Yang ketiga, ukuran kapal. Dimensi dan bobot kapal berpengaruh pada kemampuan bermanuver. Yang keempat ada jenis kapal. Setiap jenis kapal memiliki karakteristik dan kemampuan olah gerak yang berbeda. Yang kelima, keahlian awak. Keahlian nahkoda dan kru kapal berpengaruh terhadap keamanan dan efisiensi olah gerak. Kemudian bisa kita lihat bersama, ini adalah konstruksi dan ukuran kapal. Konstruksi dan ukuran kapal memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan bermanuver dan olah gerak. Konstruksi yaitu bentuk lambung, jenis baling-baling, dan sistem kemudi. Kemudian ukuran ada panjang, lebar, dan bobot kapal. Selanjutnya ini adalah tahapan kapal sandar dan meninggalkan dermaga kiri dan kanan. Proses sandar dan meninggalkan dermaga melibatkan langkah-langkah yang terstruktur dan memerlukan koordinasi yang baik. Yang pertama, menghubungi pelabuhan, yaitu melaporkan kedatangan dan meminta izin sandar. Yang kedua, pendekatan dermaga, menghilangkan kecepatan dan mengatur posisi kapal untuk sandar. Yang ketiga, sandar di dermaga, memasukkan kapal ke dermaga dengan bantuan tali tambang dan pilot. Yang keempat, meninggalkan dermaga, membebaskan kapal dari dermaga dengan bantuan tali tambang dan pilot.
Yang kelima, melaporkan keberangkatan, memberitahu pelabuhan tentang keberangkatan dan meminta izin berlayar. Selanjutnya, ini adalah tahapan kapal sandar. Bisa kita lihat bersama-sama. Ini adalah kapal sandar dermaga kiri dan kanan. Kemudian, peran nahkoda dalam olah gerak kapal. Nahkoda memiliki peran penting dalam olah gerak kapal, memimpin kru dan mengambil keputusan strategis. Yang pertama, pengambilan keputusan, menilai kondisi dan membuat keputusan yang tepat untuk olah gerak. Yang kedua, navigasi, memastikan kapal berada di jalur yang benar dan menghindari rintangan. Yang ketiga, komunikasi, berkomunikasi dengan kru, petugas pelabuhan, dan kapal lain. Yang keempat yaitu keamanan, memastikan keselamatan kapal, awak kapal, dan muatan. Sarana dan prasarana kapal sandar, mooring arrangement. Fasilitas perlengkapan pelabuhan berperan penting untuk mendukung gerak kapal, termasuk mooring arrangement. Bolat, tiang pengikat tali tambang yang terpasang di dermaga. Seperti ini bentuknya. Kemudian winch, peralatan untuk menggulung dan mengencangkan tali tambang. Kemudian tali tambang digunakan untuk mengikat kapal ke dermaga atau jangkar. Sarana dan prasarana kapal sandar, mooring arrangement. Bisa kita lihat, ini adalah simulasinya. Ada mooring dolphin, spring lines, loading platform, kemudian breasting dolphins, bridge lines, head lines. Selanjutnya ini adalah tahapan labu jangkar. Proses labu jangkar melibatkan beberapa langkah untuk memastikan kapal tertambat dengan aman. Yang pertama, memilih lokasi. Memilih lokasi sesuai dengan kedalaman dan jenis dasar laut, termasuk memilih lokasi yang aman untuk berjangkaran. Yang kedua, menurunkan jangkar. Menurunkan jangkar dengan hati-hati, memastikan rantai jangkar terbentang dengan benar. Kemudian yang ketiga, memeriksa posisi. Memeriksa posisi kapal dengan menggunakan peralatan navigasi. Kemudian yang keempat, mengatur jangkar, menyesuaikan panjang rantai jangkar agar sesuai dengan kondisi laut. Inilah presentasi saya mengenai olah gerak kapal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.